yang Allah anugerahkan secara gratis kepada kita semua. Bahkan saking banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta kita untuk menghitungnya. Allah hanya meminta kepada kita untuk mensyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapan kalimat alhamdulillah mewakili ucapan terima kasih kita, bentuk ucapan yang mana Nabi mengajarkan kepada kita semua sebagai ekspresi kebahagiaan kita terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita menyadari bahwa pemberian nikmat yang kita miliki, yang kita rasakan, semuanya adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah kita ucapkan dengan kesadaran bahwasanya kenikmatan, nikmat lahir maupun batin, nikmat sehat dan sempat, terutama nikmat iman dan Islam yang kita miliki, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada Rasulullah di Sayyidul Ayyam, di pemimpinnya para hari, di hari Jumat ini, menjadi saksi bahwasanya kita adalah umat Rasulullah yang mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menghidupkan, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menilai kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak pernah melihat kepada bentuk rupa kita ataupun harta benda kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi kata Rasulullah, Allah melihat bentuk daripada isi hati kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari isi hati itu, keimanan kita itulah yang mengantarkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang telah Allah larang. Sehingga ketakwaan itulah yang menjadi barometer ukuran kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu wanita, satu perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya untuk saling mengenal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bentuk kemuliaan itu pada suku seseorang, bentuk kemuliaan itu pada negara seseorang. Akan tetapi Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Olehnya itu setiap khutbah Jumat menjadi salah satu rukun khutbah agar khatib menyampaikan wasiat takwa ini kepada jamaah. Kemudian kita laki-laki menyampaikan kepada anak dan istri kita, kepada keluarga kita di rumah, bahwasanya ketakwaan itulah menjadi bekal paling utama. Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Maka apa itu takwa? Takwa adalah sifat hati, salah satu sifat hati yang menjadi kekuatan. Dengan takwa itulah kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itulah kita mampu meninggalkan apa-apa yang Allah telah larang. Sehingga ukurannya kalau kita ingin melihat kita telah bertakwa atau tidak atau belum, maka kita melihat sejauh manakah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan dan apa-apa yang Allah larang kita tinggalkan. Kalau perintah Allah semuanya sudah kita laksanakan, maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Namun kemudian ketika perintah-perintah Allah itu sulit untuk kita laksanakan, masih ada yang kita tinggalkan, maka kita bisa menilai diri kita sendiri bahwasanya kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, Nabi berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada.
Watbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaklah kalian melakukan kebaikan. Kalian mengikutkan kebaikan setelah kalian melakukan keburukan. Artinya kita manusia di dalam kehidupan ini sudah pasti melakukan kesalahan, sudah pasti terjerumus dalam dosa dan maksiat. Akan tetapi Nabi sampaikan sifat orang yang bertakwa adalah ketika terjerumus dalam kesalahan, dalam dosa, maka mereka segera sadar lalu segera melakukan kebaikan. Dengan kebaikan itulah Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kalian lakukan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Olehnya itu, setiap kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini jangan kita anggap biasa-biasa saja. Bahkan jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bahkan kita hanya menyingkirkan satu buah batu dari pinggir jalan. Hadirin, Nabi sampaikan bahwasannya setiap kebaikan yang kita lakukan, bahkan Allah firmankan, semuanya akan kelak kita lihat balasannya. Olehnya itu, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini mari kita laksanakan. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Sehingga kalau itu tujuan daripada hidup kita, maka insya Allah semua aktivitas dalam kehidupan kita, kita niatkan, kita usahakan, kita upayakan agar senantiasa dalam kebaikan. Sehingga Allah firmankan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang melakukan kebaikan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan melihat balasannya walaupun sekecil bidhi dzarrah. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita hidup di atas dunia ini. Dan ketahuilah, kita semua yang hidup di atas dunia ini, hidup kita hanya satu kali. Tapi hadirin, hidup yang satu kali ini menentukan kebahagiaan kita atau kesengsaraan kita di kehidupan yang kekal abadi selamanya. Maka jangan sampai kita terlena dengan kehidupan yang sementara. Allah ingatkan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan kalian tertipu dengan kehidupan di dunia yang sementara ini. "Wala yaghurrannakum billahil gharur." Dan jangan kalian tertipu oleh si tipu daya, yaitu syaitan. Si penipu ulung, yaitu syaitan. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada jemaah sekalian, mari kita menjaga keimanan kita, menjaga hati kita, agar supaya keimanan itulah yang menjadi benteng kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang telah Allah larang. Sehingga hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semua momen-momen kebaikan, perintah-perintah kebaikan dalam kehidupan ini tidak kita lewatkan sedikit pun. Kita berusaha, terutama perkara-perkara yang Allah wajibkan, kita usahakan dan kita laksanakan semaksimal mungkin. Walaupun mungkin kita terlambat atau masbuk atau terlewat, jangan pernah kita berniat sekecil apapun dalam hati kita untuk meninggalkan perintah Allah yang wajib-wajib ini. Karena itu semua menjadi ukuran, menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai dalam kehidupan kita perkara-perkara yang wajib tadi. Sehingga seseorang ketika berani meninggalkan perkara-perkara tersebut, Nabi sampaikan telah rusak agamanya, rusak kehidupannya. Walaupun nampaknya dalam kehidupan ini dia memiliki segalanya. Mungkin dalam kehidupan ini dia memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Semua dia miliki. Namun ketika ada perintah Allah yang wajib tadi ditinggalkan, maka hakikatnya orang tersebut sedang menyiapkan satu kehidupan yang sengsara. Oleh itu Allah ingatkan kepada diri kita semua, kepada manusia, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari kiamat, hari akhirat. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apapun yang kita lakukan hari ini telah Allah catat, telah Allah rekam, telah Allah simpan dalam catatan buku amal baik dan buruk kita. Maka tulislah hal-hal yang baik dalam catatan kebaikan kita. Kalaupun ada yang buruk-buruk, maka segera kita perbaiki. Kita tutup dengan istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dengan taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap kita kelak akan sendiri-sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sibukkanlah aib diri kita masing-masing. Jangan tersibuk dengan aib orang lain. Jangan sibuk dengan keburukan orang lain. Karena kelak yang akan ditanya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Olehnya itu, mari kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Yang baik-baik, kalau sudah kita lakukan, maka kita tingkatkan lagi kualitasnya. Kalau belum baik, maka kita perbaiki. Kalau sudah baik, kita tingkatkan. Kalau kita masih bermaksiat, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang juga, jangan tunggu nanti-nanti hadirin. Karena kita semua pasti mati. Olehnya itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di mimbar yang berkah di hari Jumat ini, kita semua mendengar nasihat, wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat-wasiat yang telah disampaikan dari Jumat ke Jumat, maka mari kita masukkan dalam hati kita. Kita masukkan dalam hati kita, lalu kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Apapun kesibukan kita, apapun aktivitas kita, di pasar, di kantor, di jalan, dimanapun kita berada, jangan sampai semua itu melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taghurrannakum alhayatud dunya, jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini. Hadirin, kita semua telah menyaksikan hari demi hari, tahun demi tahun, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita lihat, satu demi satu meninggalkan kita. Dan satu hari nanti kita pun akan sama meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka sebelum itu terjadi, maka mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Hadirin, kenapa kita masih hidup sampai saat ini? Alasan yang paling utama adalah di dalam Islam Nabi sampaikan bahwasanya ketika seseorang masih hidup sampai saat ini, itu bukan karena umurnya panjang, bukan karena dia kuat, bukan karena dia sehat, akan tetapi Allah masih mentakdirkan rezekinya masih ada di dunia ini. Olehnya itu kita hari-hari mencari rezeki, mengais rezeki, mencari rezeki. Kita sebenarnya hakikatnya ingin menghabiskan saldo ataupun sisa umur kita. Karena menjadi penentu dalam Islam, seseorang Nabi sampaikan tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Dan hadirin, ketika telah sempurna rezeki kita, walaupun hanya tinggal setetes air, kita mesti minum itu lalu kita mati. Kalau kita masih belum mati saat ini, maka dipastikan rezeki kita masih ada. Maka bersyukurlah kepada Allah. Mari kita mencari rezeki dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Jangan sampai yang haram kita laksanakan, haram kita libas. Naudzubillah min zalik. Sehingga hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam mencari rezeki kita mesti mengingat Sang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, Allah ingatkan kepada kita, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Dalam mencari rezeki jangan sampai kalian melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai harta-harta kalian, wa amwalukum wa auladukum, dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian dalam momen Jumat ini pun Allah ingatkan kepada kita semua, ketika kita melaksanakan ibadah salat Jumat, Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah, ketika kalian dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au, maka bersegera, jangan tunda-tunda, jangan nanti-nanti. Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli kalian, tinggalkan perniagaan kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka itu lebih baik dari kalau kalian mengetahui. Tapi ketika Allah mengatakan demikian, Allah pun memerintahkan juga kepada kita semua, fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard, maka bertebarlah di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, kemudian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, karunia Allah ini yang hari-hari kita cari, pemberian Allah, rezeki dari Allah itu yang hari-hari kita cari. Akan tetapi hadirin, dalam mencari rezeki itu Allah ingatkan kepada kita semua, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira. Dalam mencari rezeki itu kalian jangan melupakan Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya.
Hadirin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas dalam kehidupan kita, sehingga aktivitas yang kita lakukan tidak melalaikan kita dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة